Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga menjalani hidup ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada pagi hari ini kita akan pending dulu untuk seri putusan tarjih tentang sholat. Kita sudah sampai pada bagian keempat, seharusnya bagian kelima pada bulan ini, tapi karena kita sedang menghadapi bulan Rajab, yang kita memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bulan yang mulia ini, maka kita akan membahas Rajab sebagai bulan haram. Haram bukan berarti haram dalam pengertian tidak boleh, terlarang ya. Tapi itu juga sebenarnya maknanya. Hanya yang dikedepankan di sini bulan yang mulia. Karena itu ada istilah Masjidil Haram, ya, masjid yang mulia. Tapi bisa juga disebut sebagai haram dalam pengertian terlarang. Karena di bulan ini dan bulan-bulan haram lainnya, ya, ada 4 bulan haram sebagaimana nanti yang kita akan lihat, itu kita dilarang untuk lebih banyak melakukan kemaksiatan. Bukan berarti bulan lain lebih boleh, ya, tidak ada ya. Tapi kita berusaha menahan diri untuk lebih banyak ketaatannya, karena tidak melakukan keburukan dalam hidup di dunia ini tidak mungkin. Jadi 0 keburukan sama sekali itu nggak mungkin, karena setan itu bekerja, dia selalu menggoda, membisikkan kejahatan pada hati manusia. Nah, disinilah kemudian ada yang tergoda, ada yang kemudian mampu menahan diri. Baik, kita mulai dari pertanyaan dalam Suara Muhammadiyah, pertanyaan kepada majelis tarjih yang sudah dimuat di buku Tanya Jawab Agama Jilid 2. Artinya pertanyaan ini sudah lama. Persoalan bulan Rajab ini persoalan yang terus menerus kita pelajari setiap datangnya bulan Rajab. Ya, tidak mengapa, supaya kita semakin mantap dengan bagaimana sebenarnya tuntunan Islam tentang bulan yang mulia ini. Pertanyaan dari Ibu Tatik Adang Jinandi, cabang Ciledug, maksudnya cabang Aisyah Ciledug, Jawa Barat, Cirebon. Di kampung saya, pertanyaan Ibu Tatik, ada orang yang di bulan Rajab berpuasa sampai 7 hari, tetapi ada yang hanya 3 hari. Adakah tuntunan sunnah Nabi melakukan puasa itu dan apa fadilahnya? Dijawab oleh tarjih, puasa di bulan Rajab secara khusus, artinya fadilah pahala puasa di bulan Rajab tidak ada, kecuali bulan Rajab itu merupakan salah satu dari bulan haram, atau istilahnya Ashhurul Hurum, yakni pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini berdasarkan urutan yang disebut Nabi dalam hadisnya, bahwa bulan haram itu ada 4, yaitu disebut dulu Zulqa'dah. Padahal Zulqa'dah itu bulan ke-11, nanti Muharram itu bulan pertama, tapi yang Nabi sebut dulu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 berurutan, bulan 11, bulan 12, bulan 1.
dianggap oleh Nabi berurutan. Ya, kemudian antara Sya'ban dan Ramadan. Ya, Rajab itu ada di antara Sya'ban dan Ramadan. Jadi anjuran memperbanyak puasa di bulan Rajab tidak ada dalil yang khusus. Demikian pula dianjurkannya puasa 3 hari di bulan Rajab juga bukan anjuran khusus. Ingat, ada kata khususnya. Bukan berarti tidak boleh puasa. Ya, boleh puasa sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Puasa Senin Kamis kan, puasa 3 hari Yaumul Bid kan, atau yang lainnya. Tetapi termasuk anjuran umum melakukan puasa setiap bulannya 3 hari yang dinamakan Ayyamul Bid, yakni tanggal 13, 14, dan 15 sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi dalil khususnya tidak ada, kata Majelis Tarjih. Kemudian Majelis Tarjih mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW tentang puasa dari Abu Dzar Al-Ghifari. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asyhari salasata ayyamin al-bid salasata asyar wa arba'ata asyar wa khamsa asyrata salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata wala hiya kasawmin jahar. Rasulullah menyuruh kita untuk melakukan puasa setiap bulan 3 hari putih. Bukan puasa mutinya, tapi 3 hari putih karena bulan sedang purnama, sedang mau putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Dan beliau bersabda puasa 3 hari tiap bulan itu seperti puasa 1 tahun. Bagaimana logikanya kok puasa 3 hari dalam setiap bulan sama dengan puasa setahun? Karena puasa 3 hari itu sama dengan puasa 30 hari. Kalau dilakukan rutin tiap bulan berarti sama dengan puasa setahun, sama dengan puasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. 1 bulan Ramadan berarti 10 bulan, tersisa 2 bulan. 6 hari kali 10 berapa? 60. 60 itu berapa bulan? 60 hari berapa bulan? 2 bulan. Berarti 10 bulan tambah 2 bulan 12 bulan, sama dengan setahun. Jadi ada 2 cara, Ramadan plus Syawal 6 hari, atau tiap hari selain Ramadan ya, tiap hari puasa 3. Di dalam website Muhammadiyah Jawa Timur ya, itu disebut pwnu.co ya, tentang puasa Rajab disebutkan inna fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajab asaddu bayadan minal laban wa ahla minal asad man shoma yawman min Rajab syaqahu Allahu min dhalika. Qala Ibnul Jauzi fi asnal maqalib la yasih wa qala Adz-Dzahabi batil. Jadi di dalam kitab-kitab hadis ada dikutip hadis ini ya, bahwa di surga itu ada sungai namanya Sungai Rajab. Sungai Rajab ini airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab akan Allah beri minum dia akan diberi oleh Allah minum di Sungai Rajab nanti. Menurut ulama hadis diantaranya Ibnu Jauzi, hadis ini tidaklah sahih, bahkan Az-Zahabi mengatakan hadis ini batil. Ya, memang di bulan Rajab ini banyak beredar hadis-hadis palsu. Ya, salah satunya yang dikutip oleh PWNU. Kemudian ada lagi hadis ya, Shaumu awwal yawmin min Rajab kakafarati salasi sinin. Puasa hari pertama di bulan Rajab
menghapus dosa 3 tahun. Wasani kafaratu sanatain, puasa hari kedua menghapus dosa 2 tahun. Jangan dimasukkan di dalam pikirannya dulu ya. Ini menyebutkan hadis-hadis, contoh hadis-hadis yang palsu yang beredar ya. Jadi nanti pas dengar yang ini tidak ngantuk, nanti pas disampaikan bahwa ini palsu pas ngantuk. Khawatir nanti, oh itu saya dengar di Abu Hamma. Yang kedua, puasa hari keduanya tanggal 2 Rajab sama dengan penghapusan dosa 2 tahun. Wasalis kafaratu sanatin, puasa hari ketiga, tsumma kulla yaumin sahari, puasa hari ketiga dan seterusnya sama dengan menghapus dosa 1 tahun. Shaum kulli yaumin min ayyamihi al-baqiyah ba'da thalath yukaffiru syahr. Sedangkan puasa hari keempat dan seterusnya itu menghapus dosa 1 bulan. Jadi zakarahu fil jami' minal hadil wa qala syarihu isnaduhu sakit. Jadi sanadnya lemah, sanadnya tidak bisa dianggap dalam ilmu hadis. Jadi beberapa contoh, banyak yang lainnya yang beredar ya. Karena itu tadi dalam fatwa tarjih ya, yang sudah dimuat di buku Tanya Jawab Agama Jilid 2, nggak ada hadis khusus tentang puasa Rajab. Tapi karena puasa Rajab ini sebagai bulan haram, ada perintah untuk lebih banyak ketaatan. Nah, salah satu bentuk ketaatan itu adalah puasa. Nah, ini 12 bulan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Dalam ketetapan Allah itu ada 12. Yawma khalaqas samawati wal arda wa wal arda minha arba'atun hurum. 12 bulan ini sudah berlangsung sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi sudah lama berlakunya 12 bulan ini. Kemudian Allah sebutkan minha arba'atun. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Tapi dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan 4 bulannya itu bulan haram. Ya, dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya 4 bulannya itu 1 Zulqa'dah yaitu bulan ke-11, 2 Zulhijjah bulan ke-12, 3 bulan pertama bulan Muharram. Kemudian Nabi menyebutkan 3 bulannya berturut-turut ya, 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Nabi menyebut yang 4 yaitu Rajab. Nah, kata Nabi, Rajab ini antara Sya'ban Jumadai, antara Jumadai dan Sya'ban. Maaf tadi di awal saya. Jadi antara Jumadai itu 2 bulan Jumadil, Jumadil Ula sama Jumadil Akhirah. Kemudian Sya'ban, nah di tengah-tengahnya ada Rajab, bulan ke-7. Di 7, 11, 12, 1. Atau kalau diurut 1, 7, 11, 12. Tapi Nabi menyebutnya dari 11. Jadi inilah Asy-Syahrul Hurum ya. Nah, Zulqa'dah sebagai Asy-Syahrul Hurum. Nah, ini hadisnya. Dalam Sahih Bukhari Nabi menyebutkan Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh. Waktu ini berputar sebagaimana yang Allah telah ciptakan ya. Sejak diciptakannya langit dan bumi. As-sana ithna asyara syahran, 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajab madarul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Bulan Rajab yang berada di antara 2 bulan Jumadil
yaitu Jumadil Ula dan Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Di tengahnya ada Rajab. Jadi jelas ya bahwa Rajab salah satu dari bulan mulia yang disebut oleh Al-Quran atau hadis Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Dalam penjelasan Ibnu Abbas, kenapa dinamakan bulan-bulan tersebut yang 4 itu bulan Rajab? Nah, di sini kita bisa baca wa ja'ala dzamba fiha a'zam wa ja'ala al-amal shalih wal ajr a'zam. Dinamakan bulan haram 4 bulan tersebut, salah satunya Rajab, karena Allah menjadikan berbuat dosa di bulan itu lebih besar dibanding berbuat dosa di bulan lain yang bukan bulan haram. Sebaliknya Allah jadikan beramal soleh di bulan itu lebih baik ya, dan pahalanya lebih besar dibanding beramal soleh di bulan yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau tadi datang bersedekah berinfak, saat datang tadi infaknya lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding pengajian di bulan yang lain ya, karena sudah masuk bulan haram, bulan Rajab. Walaupun nilainya sama ya, mungkin ada yang berinfak 20.000, 30.000, 50.000, nilainya sama dengan bulan sebelumnya, tapi karena kita berada di bulan Rajab maka nilai pahalanya lebih besar. Itu kata Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir yang ketika kecil didoakan oleh Nabi sambil dipegang kubur-kuburnya, ya Allah jadikan anak ini faqih dalam agama dan memahami tafsir, memahami takwil. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, seorang ulama dari mazhab Hambali, dalam tafsirnya Al-Mati, kila li'azami hurmatiha wa hurmati dzambi biha. Dinamakan 4 bulan tadi sebagai bulan haram ya, karena keagungan atau kemuliaannya, atau karena besarnya dosa kalau melakukan di dalamnya. Jadi ini filosofi kenapa dinamakan bulan haram. Dan bulan haram itu salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah bulan Rajab. Kemudian ini ada penafsiran sedikit dari ayat tadi. Ibnu Abbas berkata, dan bulan-bulan itu Allah mengkhususkan 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Allah menjadikan bulan-bulan tersebut yang suci dan kesuciannya begitu diagungkan, dan menjadikan dosa di dalamnya juga besar, sebagaimana menjadikan amal soleh dan balasannya lebih besar. Di sholat duha Bapak Ibu tadi ya, jika masuk masjid ini lebih besar pahalanya dibanding sholat duha ketika pengajian bulan lalu. Qatadah berkata pada firman Allah tentang bulan-bulan haram ya, la tazlimu fihinna anfusakum ya, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan-bulan tersebut ya. Sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram adalah kesalahan yang paling besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Walaupun semua kezaliman adalah dosa yang besar, namun Allah berhak membesarkan suatu perkara sesukanya. Jadi jangan dipahami hanya 4 bulan ini aja dilarang, selebihnya boleh enggak ya, tapi dibuat lebih besar oleh Allah ya, dosanya dibuat lebih besar, berbuat baik juga pahalanya dibuat lebih besar. Nah, ini ayat kunci dari surat At-Taubah ayat 36 tadi ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ya. Ini ada
tafsir Al-Wajiz, tapi saya nggak bisa baca. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan tentang potongan ayat ini. Ya. Siapa bisa baca? Yang kecil di bawah bisa bantu membaca pakai mic. Saya nggak bisa baca. Domir kata-kata dalam bahasa Arab idina kembali bisa pada 12 bulan itu atau pada 4 bulan itu. Jika kembalinya pada 12 bulan itu, maka maksudnya Allah menjadikan bulan-bulan itu sebagai ukuran waktu bagi hamba, dan agar diisi dengan ketaatan dan sifat syukur kepadanya, serta dijadikannya untuk maslahat hamba. Oleh karena itu, hendaknya mereka berhati-hati dengan tidak berbuat zalim di bulan-bulan itu. Domir tersebut bisa juga kembalinya kepada 4 bulan haram, yakni sebagai larangan bagi mereka berbuat zalim di bulan itu, meskipun kezaliman di bulan apa saja terlarang. Namun di bulan-bulan itu lebih terlarang lagi, termasuk di antara yang terlarang itu adalah berperang di bulan itu. Menurut mereka yang berpendapat bahwa berperang pada bulan haram tidak dimaksud keharamannya berdasar nas-nas umum yang melarang berperang pada bulan itu. Namun di antara ulama ada pula yang berpendapat bahwa keharaman berperang pada bulan itu sudah masuk. Ya, terima kasih. Jadi menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hinna itu domir dalam bahasa Arabnya kata ganti. Bisa kembali ke 12 bulan, bisa kembali ke 4 bulan ya. Kalau kembalinya ke 12 bulan, yaitu dari Muharram sampai Zulhijjah, berarti semua bulan tidak boleh berbuat zalim. Jadi semua bulan itu agar menahan diri untuk berbuat zalim. Kalau kembalinya kepada 4 bulan, maka berbuat zalim itu lebih besar, ya, lebih besar dosanya daripada di bulan-bulan yang lain. Meskipun di seluruh bulan terlarang untuk berbuat. Jelas ya, ini menunjukkan bahwa betapa istimewanya 4 bulan haram itu untuk kita meningkatkan ketaatan dan kemudian menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut ya. Wa zulmun nafsi fiha yakunu ala nau'ain. Menzalimi diri di bulan-bulan haram itu ada 2 macam. Yang pertama, zulmun birtikabil ma'asi, menzalimi diri dengan melakukan kemaksiatan, membiarkan diri ini terjerumus dalam kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatan itu. Yang kedua, zulmun bitarkit ta'at, menzalimi diri dengan meninggalkan ketaatan, tidak mau sholat, tidak mau bersedekah, tidak mau bersilaturahim, tidak mau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu juga bentuk menzalimi diri. Jadi ini 2 macam menzalimi diri dalam potongan ayat itu. Jadi kita dilarang menzalimi diri dalam bentuk berbuat maksiat, dilarang menzalimi diri dalam bentuk meninggalkan ketaatan. Fal hasanat mudha'afah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan haram itu berlipat ganda pahalanya. Faliyakul laka min kulli ta'atin sama. Hendaklah Anda punya peran, punya saham, punya kontribusi di setiap bentuk ketaatan. Sholat oke, puasa ada, sedekah iya, dan seterusnya.
Wal ma'siyah biha laisat kal ma'siyah fi ghairiha. Berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sama dengan berbuat maksiat di selain bulan haram. Misalnya selain bulan haram apa? Rabiul Awal, ya, Rabiul Akhir, apa lagi? Selain bulan pada Syawal, ya, dan lain sebagainya. Bal hiya azimatun indallah. Berbuat maksiat di bulan haram itu dianggap lebih besar di sisi Allah. Sebagaimana sebaliknya berbuat amal soleh juga pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu. Fahris ala ijtinabiha hatta la tahbut hasanatu. Karena itu bersungguh-sungguhlah, berusahalah menghindari berbagai bentuk kemaksiatan sehingga Anda justru menggunakan waktu untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau diisi dengan kebaikan kan meminimalisir kemaksiatan. Nah, itu tentang bulan-bulan haram. Sekarang lebih khusus pada bulan Rajab. Adakah keutamaan bulan Rajab secara khusus? Dia hanya sebagai bulan Rajab saja, atau dia termasuk dari salah satu bulan haram? Kalau termasuk dari salah satu bulan haram tadi, itu keutamanya sudah kita bicarakan, ya. 4 bulan ini bulan yang mulia. Kalau kita berbuat baik akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana berbuat keburukan juga dosanya besar, ya. Nah, itu secara umum keseluruhan bulan haram termasuk Rajab. Nah, bagaimana dengan Rajab secara khusus berdiri sendiri? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Tabyinil Ajab, ya. Ibnu Hajar dalam bukunya yang berjudul Tabyinul Ajab, ya, beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyami wala siyamu syai'in min muayyan wala fi qiyami lailatin mahsusatin bihi hadisun sahihun yasihhu lil hujjah. Dikata Ibnu Hajar ini juga pengarang kitab Bulughul Maram, seorang ulama Syafi'iyah. Kata beliau dalam bukunya Tabyinul Ajab, tidak ada dalil, ya, tentang keutamaan bulan Rajab, tidak ada pula dalil tentang puasanya, tidak ada puasa tertentu di dalam bulan Rajab, tidak ada juga dalil tentang qiyamul lail yang khusus di bulan Rajab, baik hadis sahih, ya, yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Ini ada secara khusus. Kalau secara umumnya, oh ini bulan haram, ayo kita tingkatkan sholat malam, ya, jangan dipahami oh berarti saya nggak usah puasa, nggak usah sholat malam kan gitu, ya. Tapi dia sebagai bulan haram yang secara umum tadi, bukan sebagai bulan Rajab yang secara khusus. Bisa dipahami? Kemudian ulama lain mengatakan, Ibnu Salah ahli hadis, lam yuthbit fi shaumi Rajab nahyun wala nadab wa aslu shaum mandubun fi Rajab wa ghairi. Tidak pernah ditetapkan berpuasa di bulan Rajab, tidak ada juga larangan, tidak ada juga sunnah, ya. Karena hukum asal puasa itu sunnah, baik di bulan Rajab maupun di bulan lainnya. Jadi jangan dipahami tidak boleh puasa sama sekali. Bisa berpuasa sebagaimana bulan-bulan yang lain, apalagi Rajab salah satu dari bulan haram. Itu basic landasan awalnya. Jadi misalnya besok hari Senin mau puasa, ya sama dengan puasa di bulan lain. Apalagi yang mengistimewakan dia masuk bulan haram, itu yang mengistimewakan. Kemudian Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah, yang mengatakan lam yuthbit fi shaumi Rajab nadabun wala nahyun bi ainihi walakin aslu shaum mandub. Tidak ditetapkan puasa di bulan Rajab secara khusus sunnahnya, tidak juga dilarang,
Tetapi hukum asal puasa di semua bulan itu sunnah. Jadi tetap boleh puasa. Cuman kalau berpuasa bersandar pada dalil tadi, oh kalau ini dapat 700 tahun penghapusan dosa, ya. Nah, itu yang jadi masalah puasanya. Karena bersandar pada hadis ini. Ibnu Rajab mengatakan lam yasih fi fadli shaumi Rajab bi khususihi syai'un anin nabi wala an ashabi. Tidak ada dalil sahih tentang keutamaan puasa di bulan Rajab secara khusus, bukan dia sebagai bulan haram, ya, baik dari nabi maupun dari sahabat. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah, kulluha kadzibun bittifaqi ahli ilmi. Semua hadis tentang keutamaan bulan Rajab itu dusta berdasarkan kesepakatan para ulama. Ai ahadis fadlu shaumi Rajab was-shalah bihi. Hadis-hadis tentang keutamaan puasa di dalam bulan Rajab secara khusus, ya, dan tentang sholat malam secara khusus. Kita coba dengar almarhum ini, ya. Siapa ini? Mustafa Yaqub, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Beliau dulu imam Masjid Istiqlal. Sebenarnya masih ada YouTube-nya. Sepertinya sudah tidak muncul YouTube-nya. Biasanya bisa dibuka. Coba saya buka dari sini. Suaranya nggak muncul. Kemudian ada di sini. Ini ada. Ini ada masalah di laptop saya, tidak muncul suaranya. Padahal sudah 100. Baik, kita lewati saja, ya. Intinya beliau yang sebenarnya tokoh Nahdi juga menyebutkan karena basicnya sama, yaitu ilmu. Jadi kalau basicnya ilmu, maka insya Allah sama dengan yang lainnya. Nah, lantas apakah kita kemudian sama sekali tidak boleh puasa? Sudah tentu boleh. Misalnya puasa Senin Kamis. Dari sahabat Usama bin Zaid, inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal itsnain wa yaumal khamis. Sesungguhnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Wasu'ila andarika, kemudian beliau ditanya tentang maksud puasa pada hari Senin itu, ya. Maka beliau mengatakan inna a'malul ibad tu'radu yawmal isnin wal yawmal khamis.
Sesungguhnya amal perbuatan hamba-hamba Allah itu diangkat ya pada hari Senin dan pada hari Kamis. Jadi Nabi itu senang ketika pengangkatan amal itu dalam keadaan sedang puasa. Bukan puasanya aja yang diangkat, tapi semua amal kebaikan di hari Senin dan hari Kamis itu terangkat di hadapan Allah, diperlihatkan di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi dibanggakan di hadapan para malaikat. Nah, Nabi senang kalau amal soleh yang dilakukan itu dalam keadaan diangkat dalam keadaan beliau sedang puasa. Kemudian Inna Rasulullah SAW su'ila an sawmi yaumil isnin qala dzalika yaumul wulidtu bihi wa yaumul bu'ithu aw unzila alayya bihi. Kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Ada yang bertanya ya. Beliau menjawab karena hari Senin itu hari lahirku ya. Dan hari nanti aku akan dibangkitkan ya. Dan hari diturunkan kepadaku Al-Quran, diberi wahyu. Tapi ini berlaku bagi Nabi. Jangan Bapak Ibu puasa hari ulang tahunnya. Ini puasa hari ulang tahun, Nabi puasa hari ulang tahun, bukan. Itu berlaku khusus untuk Nabi karena beliau menyebutkan tidak hanya tanggal lahir, beliau menyebutkan hari dibangkitkan dan hari diturunkannya Al-Quran. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ausoni khalili bisalasin. Kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal. Maksudnya kekasih Abu Hurairah itu adalah Nabi Muhammad. La ada uhurna hatta amut. Tidak pernah aku tinggalkan sampai aku wafat, kata Abu Hurairah. Apa itu 3 hal yang diwasiatkan Nabi kepada Abu Hurairah? Saum salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Wa sholatin duha. Yang kedua, sholat duha. Tidak pernah ditinggalkan Abu Hurairah sejak Nabi mewasiatkan. Yang ketiga, wa naumun ala witrin. Tidur dalam keadaan sudah melaksanakan sholat witir. Ini 3 wasiat kepada satu sahabat ya. Tidak berlaku bagi semua sahabat. Tapi kalau kita mau mencontoh nggak apa-apa. Apa mencontoh ketiga-tiganya dalam satu paket? Tidak harus ya. Mencontoh salah satunya yang boleh, mencontoh 2 yang boleh, mencontoh ketiga-tiganya yang boleh. Jadi intinya Abu Hurairah diwasiatkan oleh Nabi supaya puasa 3 bulan aja, 3 hari saja dalam 1 bulan. Ya, kenapa? Karena hidup ini kan tidak hanya beribadah, Anda harus bekerja. Kalau puasa kan bekerjanya lemas kan. Nabi pernah menyebutkan bahwa puasa yang paling disukai oleh Allah itu puasa Daud. Tapi Nabi tidak pernah mencontohkan karena beliau model. Jadi khawatirnya kalau Nabi contohkan kemudian umatnya ikut, ini nggak ada yang datang pengajian nanti karena semua lemas. Jadi sewajarnya saja puasa. Kalau mau jadi ahli puasa juga bagus, tapi aktivitas sosialnya juga seimbang gitu ya. Jangan ibadah kepada Allah yang kuat tapi gotong royong tidak pernah datang gitu ya. Baik. Kemudian itu tadi wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ini ada pertanyaan kepada Ibunda Aisyah tentang puasa 3 hari. Innaha sa'alat Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salah satu ayat. Bunda Aisyah ditanya, apakah Rasul itu memang puasa 3 hari dalam 1 bulan? Apa jawaban Bunda Aisyah? Qalat na'am, ya. Faqultulah, kemudian aku mengatakan kepadanya, min ayyamin asyar kana yasum. Hari keberapa dalam
satu bulan itu 3 hari beliau puasa itu. Maka Ibunda Aisyah menjawab, lam yakun yubali min ayyamin asyara yasum. Tidak dipedulikan oleh Nabi mau puasa hari apa saja, pokoknya 3 hari. Nah, ini lebih longgar ya. Ketika kita tidak mampu yang ayyamul bid 13, 14, 15, pokoknya dalam satu bulan itu pernah puasa 3. Tapi bulannya bulan Komariah, bukan bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya ya. Jadi kalau yang tidak begitu ahli puasa, pokoknya cari hari mana sanggupnya di satu bulan itu puasa 3 hari, puasa 3 hari. Karena Nabi juga tidak terlalu mempedulikan harinya ya. Itu hadis dari Ibunda Aisyah. Tapi yang lebih utama yaumul bid ya. Dhahaba jumhurul fuqaha min Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah wa jama'atun minal Malikiyah ila istihbabi siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Jadi ulama fikih baik dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dan sebagian besar dari mazhab Maliki ya menganjurkan untuk puasa 3 hari setiap bulan. Tuj'al fi ayyamil bid yang dilakukan di yaumul bid ya. Wastadallu ala dzalika bima rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala ya Abu Dzar idza sumta min asy-syahri salasata ayyam fasum salasata asar wa arba'a asar wa khamsa asar. Wahai Abu Dzar, kalau ente ingin puasa 3 hari dalam satu bulan, puasalah hari ke-13, 14 dan 15. Jadi ini yang utama karena itu ada yaumul bidnya, yang hari ketiga bulan purnama. Jadi intinya puasa 3 hari itu boleh mengambil yang utama yaitu yaumul bid, boleh di awal, boleh di akhir, boleh juga sembarang hari, pokoknya 3 hari. Kemudian puasa berikutnya yang lebih banyak, puasa Daud. Nabi mengatakan ahabbus sholati ilallah sholatu Daud alaihi salam. Sholat malam yang paling disukai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud sholat, bahkan sholat malam. Jadi ibadah sholat itu sudah diperintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya, bahkan seluruh nabi yang pernah diutus mereka sholat. Wa ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud. Dan sebaik-baik puasa atau puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud. Karena yanamu nisful lail wa yakum sulusahu wa yanam sulusahu. Ini tentang sholat malamnya Nabi Daud. Beliau bangun di tengah malam. Kalau malam itu dibagi jadi 2, misalnya dari jam 8 sampai jam 4 pagi, maka tengahnya jam berapa? Dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, tengahnya jam 12 atau jam 1? Jam 12 lah. Ya, coba kita lihat itu. 8, 4, tengahnya persis jam 12. Nah itu Nabi Daud sholat sepertiganya. Jadi seluruh malam itu disolati sepertiga ya. Kemudian wayana musudusahu, dan seperenamnya beliau tidur lagi sebelum subuhnya. Tapi kalau Bapak ikut cara Nabi Daud ini bisa kebablasan. Ya kita ikut yang sepertiga malam akhir itu yang terbaik ya, untuk syariat Nabi Muhammad. Tapi secara keseluruhan yang disukai oleh Allah seperti yang dilakukan Nabi Daud, sepertiga malamnya sholat, disisakan 1/6 istirahat, karena beliau raja.
Beliau juga puasa sehari, berbuka sehari. Bayangkan seorang kepala pemerintahan sekaligus seorang nabi, bos baju besi. Beliau bos baju besi. Beliau nggak makan dari gaji kerajaan. Beliau makan dari hasil keringatnya karena beliau membuat baju besi. Karena salah satu mukjizat yang diberikan Allah, dengan tangannya bisa melunakkan besi. Apa bisa membengkokkan sendok? Belum apa-apa. Kalau Nabi Daud bisa melunakkan besi hanya dengan tangannya, tidak perlu dibakar sampai tingkat panasnya tinggi, tidak perlu ditempa, tapi bengkok dengan sendiri. Dan kemampuan itu dimanfaatkan oleh Nabi Daud untuk membuat baju perang. Dan produksi baju perang pertama adalah produksi Nabi Daud. Dari situlah beliau makan, dari hasil kerja. Makanya Nabi pernah bersabda, sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah yang dimakan karena hasil kerjanya, hasil keringatnya. Ya, di sini menunjukkan keutamaan bekerja. Ya. Dan kemudian Nabi menyebut Nabi Daud makan dari hasil kerjanya. Padahal kalau seorang raja kan ada fasilitas ya, ada nggak? Camat aja ada fasilitas ya, apalagi raja. Nah, jadi Nabi Daud ini siangnya puasa, malamnya sholat malam, dan beliau adalah seorang raja. Kemudian wa yasumu yawman wa yuftiru yawman, puasa sehari, berbuka sehari, itu puasa Daud. Kalau sudah puasa Daud ya nggak perlu mempedulikan yaumul bid lagi. Pokoknya selang-seling selama bukan hari terlarang puasa. Kalau pas hari terlarang ya berhenti dulu, istirahat ya, nanti lanjut lagi. Itu puasa dan tapi Nabi tidak mencontohkan karena beliau uswah, beliau model. Nanti jangan diikuti oleh jamaah masjid Al-Muhammad kan bahaya. Ya, puasa sehari, berbuka 2 hari juga bisa. Karena Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr ya radhiyallahu anhu, "Fasum yauman wa aftir yaumain." Kalau tadi Nabi Daud sehari puasa, sehari berbuka. Kalau ini ada cara lain. Ya, perintah Nabi kepada, bukan perintah, anjuran Nabi kepada Abdullah, puasa sehari, berbuka 2 hari. Karena orang ini senang puasa. Nabi gak ingin dia puasa terus-menerus sehingga lupa kesehatannya, lupa aktivitas sosialnya. Karena orang puasa itu cenderung lemah kan, cenderung tidak lebih kuat daripada yang puasa. Ketika terjadi perang Badar, ya, atau ketika Nabi akan merencanakan pembebasan kota Mekah, itu kan terjadi di bulan Ramadan. Nah, ada yang puasa, Nabi juga puasa, tapi di tengah jalan berbuka. Nah, masih ada yang puasa, Nabi mengatakan ulaikal usol, yang masih puasa itu pembakar. Padahal contoh terbaik ada di depan mereka, tidak mereka contoh. Ya, tapi pembakar bahasa Nabi itu untuk menegaskan yang terbaik itu mencontoh Nabi, bukan untuk merendahkan harkat sahabat, tidak. Dalam kesempatan lain berpuasa, ada sahabat yang puasa, ada yang tidak. Nah, yang puasa ini lemas dalam perjalanan. Jadi yang membawakan barang-barangnya itu orang-orang yang tidak puasa. Terus Nabi bersabda, hari ini yang tidak puasa borong pahala. Kenapa borong pahala? Karena membawakan barang-barang milik yang puasa santai gitu kan. Artinya ada baiknya puasa, ada juga tidak baiknya kalau terus karena hidup kita bukan hanya hablum minallah, tapi ada hablum minannas. Puasa sehari, 2 hari, 3 hari atau 4 hari dalam 1 bulan. Nah, itu tadi tentang puasa yang bisa dilakukan di bulan Rajab. Artinya kesimpulan kita bahwa tidak mengapa puasa di bulan Rajab bukan karena ada dalil khusus ya,
Tapi karena bulan Rajab ini bulan yang mulia, peningkatan amal soleh di dalamnya berbuah pahala yang lebih besar dibanding bulan yang mungkin kita cukupkan begitu. Intinya ada di situ tadi. Ini hadis-hadis yang dhaif, contoh lain dari hadis-hadis yang dhaif ya. Nah, kita cukupkan saya kira supaya ada waktu untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Ustaz Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih silakan Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz. Pertama, nama-nama bulan Hijriah itu Ustaz sumbernya dari mana? Dari hadis atau dari Al-Quran Ustaz? Apa kita bicara saja? Ya. Puasa Senin Kamis itu apa satu paket Ustaz? Pokoknya kita hanya puasa Senin saja, kita Kamis atau saja, tidak Senin atau Kamis. Kemudian terakhir, tadi sebutkan puasa 3 hari itu kalau yang ayam masjid itu kan takdir betul-betul saja, tak boleh tidak bisa. Bagaimana kalau yang lain, 3 hari yang lain apa sama harus betul-betul Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama-nama bulan itu sudah ada sejak dulu dan menyesuaikan keadaan alam. Misalnya dinamakan Ramadan karena dulunya itu suasananya sangat panas. Dinamakan Robi itu artinya musim semi. Jika dinamakan ada Rabiul Awal, ada Rabiul dan lain sebagainya. Jadi nama-nama itu sudah ada sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Nabi hanya meneruskan apa yang ada itu. Karena itu tidak ada pemunculan nama baru dari nama bulan. Termasuk bulan Rajab itu sudah ada sejak dulu dan termasuk dimuliakan oleh orang-orang musyrik bulan Rajab. Ya, ada makna tertentu, tapi saya tidak terlalu memahami, tidak menguasai tentang apa filosofi dari nama itu. Ya, perlu membaca buku khusus mungkin. Yang penting intinya khusus Ramadan misalnya, ada sebuah ungkapan yang mengatakan innama sumiyat Ramadan ya di annahu turmadu bihi. Sesungguhnya dinamakan bulan Ramadan itu Ramadan karena di dalam bulan ini dibakar dosa-dosa. Ya, memang diampuni dosa orang yang berpuasa. Ya, jadi ada filosofi tersendiri dari bulan-bulan yang ada, tapi saya tidak menguasainya. Yang kedua, mana yang tentang puasa 3 hari, kalau Yaumul Bid itu berturut-turut, sedangkan yang lainnya apakah berturut-turut? Sebaiknya berturut-turut. Ya, apakah memilih awal bulan atau memilih akhir bulan? Kalau tidak berkenan mengambil yang tengah, yang paling utama itu yang tengah, yang disebut puasa Yaumul Bid itu, boleh di awal, boleh di akhir bulan, tapi 3 hari berturut-turut. Tapi kalau tidak memungkinkan berturut-turut, ya boleh juga tidak. Cuma lebih utama kalau berturut-turut, supaya jadi satu ketaatan yang berturut-turut gitu ya. Tapi bukan berarti tidak sah kalau terpisah-pisah. Ya, boleh misalnya mengambil hari Senin, Kamis, Senin, ya sudah nggak puasa lagi, kan sudah 3 hari. Awal bulan Senin, Kamis, Senin, kan selesai. Ya, pokoknya 3 hari. Ya, tapi bukan yang lebih utama. Yang lebih utama, yang paling tinggi keutamaan puasa 3 hari itu kalau dilakukan di Yaumul atau Ayyamul Bid 13, 14, 15. Selebihnya di awal berturut-turut 3 hari atau di akhir berturut-turut 3 hari. Di bawahnya lagi ya terserah mau hari apa saja, tidak berturut-turut gak apa-apa. Pokoknya jumlahnya berapa hari? 3.
Kira-kira gitu. Ya? Oh iya, enggak harus satu paket. Ya, pokoknya mau puasa Senin, Kamisnya enggak, karena misalnya ada kegiatan yang membutuhkan energi, misalnya kerja lapangan, yang nggak usah, nggak harus satu paket. Monggo yang lainnya, monggo. Kalau ada Keming, sebentar. Biar yang lainnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terangkan soal puasa Daud. Iya. Apakah boleh puasa Daud itu maksudnya nggak seterusnya, maksudnya yang bisa setahun atau bulan atau 3 bulan boleh? Baik. Pertanyaannya, apakah boleh puasa Daud itu dibatasi dalam setahun, setengah tahun? Boleh. Nggak harus sepanjang usia kita. Ya, kita mampunya dalam setengah tahun ke depan aja. Ya, apa-apa. Nggak harus selamanya. Minimal kita pernah melakukan puasa yang paling disukai oleh Allah. Seterusnya juga kalau mampu, ya bagus. Tapi ingat bahwa kita ini sebagai khalifah ada hablum minallahnya, ada hablum minallah. Karena orang puasa cenderung cari waktu untuk istirahat karena dia puasa. Ya, tidak se-energik kalau yang tidak puasa. Betul atau betul? Betul kan? Jadi ada kalanya kita puasa, ada kalanya kita tidak puasa. Ada lagi? Cukup? Bujuk. Ya. Lagi kalau puasa jauh lebih itu tepat waktu tepat Senin ataupun itu kita niatnya nggak kali. Ya boleh. Itu namanya istirahun niyah. Puasa Yaumul Bid sekaligus puasa hari Senin atau hari Kamis. Sama dengan tadi berwudu, niat sholat setelah wudu sekaligus niat tahiyatul masjid sekaligus niat duha, ya apa-apa. Selama tidak beda levelnya. Kalau levelnya satu sunnah satu wajib nggak boleh. Misalnya mau sholat subuh sekaligus sholat istigharah nggak boleh. Sholat apa lagi yang beda, ya. Puasa qadha karena haid sekaligus puasa Senin enggak, karena wajib dan sunnah beda levelnya. Ya puasa qadha aja, menyelesaikan hutang puasanya. Nah ibu-ibu mungkin kalau ada sisa hutang puasanya segera dibayar karena sebentar lagi masuk Ramadan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memang lebih sering membayar hutang puasanya karena haid itu di bulan Sya'ban, ya, sebulan sebelum Ramadan. Jangan sampai kebablasan. Baik, ada lagi? Oh masih ada, silakan. Mic-nya Bu bisa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan pembayaran puasa, kita melakukan itu adalah yang saya tanyakan Pak, di waktu muda dulu, kira mungkin ada yang bisa atau lupa jumlahnya. Itu bagaimana Pak? Kalau sudah, maksudnya kita pernah membayarnya, lupa dulu tuh hutangnya apa yang ada yang kelewat atau bagaimana? Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, mengenai puasa sunnah yang 3 hari selain ayam lebih, itu niatnya bagaimana Pak? Matur. Ya, yang pertama, prinsip dalam agama Islam, semua amal wajib kalau kurang akan dilengkapi oleh amalan sunnah. Jadi ketika hisab amal yang pertama dihisab sholat yang pertama dihisab sholat wajib, ya.
outputnya ada dua, kurang, cukup, atau kurang dan lengkap. Kalau kurang, gimana cara nambahnya? Nah, maka Allah panggil malaikat penghitung amal itu, unzuru hal li abdi min tatawu, lihatlah apakah hambaku yang kurang sholat wajibnya ini ada gak sholat sunnahnya. Maka diperiksalah oleh malaikat di file-file perbuatannya. Ternyata ada, dia sholat duha, dia sholat malam, dia sholat qobliyah, ba'diyah. Ada ya Allah, ini filenya ada. Setelah ditunjukkan ada, Allah Maha tahu ya, tanpa Allah tanya itu sudah tahu. Tapi hadisnya begitu prosedurnya. Maka ketika sudah ada, apa kata Allah kepada malaikat? Atimmu faridatahu min tatawwi, sempurnakan kekurangan fardunya dengan sunnahnya. Dan itu berlaku untuk semua amal. Berarti kalau dulu-dulu ibu nggak pernah puasa atau banyak hutang yang terlewatkan, sekarang perbanyak puasa sunnah. Tapi kalau masih ingat berapa hutangnya, ganti. Karena puasa qada itu puasa wajib, ada 4 puasa wajib. Ramadan, mengganti Ramadan, nazar, dan kafarah. Ya. Jadi mengganti Ramadan itu wajib, jangan dianggap sunnah. Dan berapa jumlah hari ditinggalkan ketika Ramadan itu karena sebab uzur syar'i, maka ganti. Dan puasa mengganti itu wajib. Tapi kalau sudah nggak ingat yang dulu-dulunya, pertama istighfar, bertobat untuk tidak mengulangi lagi ketika Ramadan baru ini datang, ya. Kemudian perbanyak puasa sunnah, supaya nanti saat hisab, kok banyak bolong-bolongnya puasa wajibnya, ada ya pelengkapnya, yaitu puasa sunnah. Kira-kira begitu. Niatnya dalam hati begini, membatinnya saya akan puasa sunnah, gitu aja. Tidak harus melafazkan kalimat tertentu, pokoknya membatin dalam hati dari terbenamnya matahari sampai sebelum azan subuh untuk puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah sekarang bisa niat, asalkan tadi belum ngopi. Kalau tadi sudah ngopi mau puasa sunnah nggak boleh lagi. Misalnya dari subuh tadi ibu belum makan apapun, belum minum apapun, sekarang ini mau puasa, ya boleh. Ya. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib niatnya, penentuan niat dalam hatinya itu harus di malam hari, di waktu kapanpun dari malam itu, setelah maghrib kah, setelah tarawih kah, sebelum tidur kah, saat sahur kah, pokoknya belum masuk waktu subuh. Jadi nggak ada lapas khusus, nggak ada redaksi khusus, nawaitu, soma, godin, dan seterusnya. Itu buatan, bukan dari hadis Nabi. Intinya harus ada nih, ya. Ini mau batin aja, besok saya puasa. Sudah? Masih ada? Cukup? Aisyah mengambilkan kodok puasa wajib saja sampai Saban saja. Bukan sampai Saban, di bulan Saban. Ya. Berarti Bu Aisyah itu puasa bulan sunnahnya dijauhkan Ustaz. Mamanya waras. Tidak apa-apa, karena kan durasi waktu kodonya panjang, 11 bulan sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, biasanya dalam pikiran masyarakat, bagaimana masih punya hutang wajib kok puasa sunnah? Nggak apa-apa, durasinya masih panjang. Ya, kecuali kemudian kalau saya takut mati, saya mau yang ganti yang wajib dulu, ya nggak apa-apa, punya pikiran semacam itu. Ya, jadi nggak ada keharusan. Misalnya belum bayar puasa wajib, kemudian nggak boleh puasa sunnah, nggak ada. Nggak apa-apa puasa sunnah, karena waktu membayar puasa wajibnya masih banyak. Misalnya itu puasa Syawal itu, apakah semua ibu-ibu ketika puasa Syawal sudah bayar puasa sunnahnya? Sudah bayar puasa Ramadannya? Belum kan? Berarti nggak boleh dong puasa Syawal.
Ya, bukan gitu ya. Jadi karena waktu durasi untuk mengkodoknya masih panjang, maka lebih longgar. Sehingga mau puasa yang lainnya dulu, monggo. Ya. Dan ada contohnya pada Ibunda Aisyah karena kesibukan beliau dengan Rasulullah. Ya, beliau lebih sering puasa di bulan Sya'ban karena Rasulullah juga banyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau sama-sama puasa kan berarti tidak ada aktivitas suami istri di siang hari, dan ada kafaratnya. Kalau terjadi aktivitas suami istri di siang hari dalam keadaan sedang puasa, ada kafaratnya. Ya, itu yang puasa Ramadan ya. Baik, saya kira cukup. Ini ada satu doorpress, judulnya Sunnah Rasulullah sehari-hari, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Faraid. Ini didonasikan oleh salah seorang jamaah di Masjid At-Taqwa. Jadi saya ceritakan, saya punya banyak pengajian jamaah. Saya memberikan sebagiannya buku-buku, enggak semuanya. Nah, dia ingin ikut berpartisipasi sehingga mau mendonasikan uangnya. Saya yang carikan bukunya, beliau yang mentransfer uangnya. Jadi mudah-mudahan berkah bagi beliau dan bermanfaat bagi yang menerima. Tapi kalau bukunya cuma satu, nggak mungkin dibagikan semuanya ya. Dengan menjawab pertanyaan, yang mau menjawab silakan angkat tangan dulu, jangan langsung menjawab, nanti saya tunjuk. Itu yang dapat. Ya. Pertanyaannya sederhana. Sebutkan secara berurutan 4 bulan tahun. Nah, silakan Mas. Mas yang baju hijau. Bismillah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Oke, monggo. Ustaz Jabar bisa diambilkan gambarnya ini seperti Qori Samsuri beliau. Dari Bima, saya dari semua. Rupanya beliau dari Bima, saya lihat wajah Samsuri di wajah beliau. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya yang jelas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan ke Ustaz Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.